wahai anakku sayang, wahai anakku, dengan kalimat-kalimat yang lembut. Maka boleh nggak kita Bapak dan Ibu juga memperlakukan anak-anak kita dengan begitu? Kita cium dia, kita peluk dia, kita katakan mama sayang nak, mama bangga nak, papa sayang nak, mama bangga nak punya kamu nak, belahan jiwa mama nak, begitu. Boleh nggak kita mengucapkan kalimat-kalimat manis seperti itu? Jangan orang tua mengucapkan kalimat anak nakal, anak durhaka, anak bandel, anak apa? Semua label-label buruk. Gak boleh orang tua mengatakan begitu, teman-teman sekalian. Kullu kalam ad-du'a, semua perkataan doa. Ada doa-doa mustajab yang didengarkan oleh Allah, yang langsung dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Doa pemimpin yang adil, doa orang yang dalam perjalanan safar, doa orang yang dizolimi. Maka hati-hati kalau kita nyakitin orang. Doanya langsung didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa sampai buka, doanya mustajab, dan doa orang tua kepada anaknya. Jangan orang tua mengatakan anak nakal, anak bandel, gak boleh. Kalimat itu akan menjadi doa. Anak bodoh, gak boleh. Gak boleh orang tua mengeluarkan kalimat-kalimat buruk. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, ini pernah terjadi ketika ada seorang anak, seorang pemuda, dia melakukan ibadah-ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunya memanggil. Lalu orang ini tetap melanjutkan ibadah sunnahnya. Kemudian ibunya marah, dan ibunya mengatakan dalam keadaan marah, kelak engkau nanti akan wajahmu diperlihatkan di depan para, mohon izin ya, ini kalimatnya agak ini ya, di depan para penzina, kata ibunya. Saking marahnya. Maka terjadi teman-teman sekalian, si pemuda ini difitnah oleh seorang penzina dan akhirnya dihukum oleh seorang raja dan diperlihatkan di depan para penzina itu. Itu adalah sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih yang sebenarnya menceritakan kepada kita semua, wahai orang tua, berhati-hatilah dalam mengeluarkan setiap kata untuk anak-anak kita. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita pernah bertindak zalim kepada anak-anak kita. Pernah bertindak aniaya kepada anak-anak kita. Pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk anak-anak kita. Kita mau anak-anak kita harus lebih hebat daripada kita, lebih baik daripada kita. Gak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan dulu. Kita mau generasi-generasi kita, keturunan kita semuanya jadi orang hebat, orang kebanggaan Allah dan Rasulnya, seorang muslim yang luar biasa. Bagaimana bisa kita punya cita-cita besar, tapi orang tuanya merendahkan anaknya sendiri. Anak nakal, anak bodoh, anak dan kalimat-kalimat negatif lainnya. Gak boleh. Maka untuk para orang tua yang sudah pernah melakukan hal demikian, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketidakpandaian kita, ketidaksabaran kita, kurang ilmu kita dalam mendidik anak-anak yang dititipkan Allah kepada kita. Di luar sana, mereka lebih salih dibanding dengan kita, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Mereka orang yang lebih baik di hadapan Allah dibanding dengan kita. Tapi kita yang diberikan amanah anak-anak ini, Allah belum berikan kepada mereka. Artinya Allah percaya kepada mereka, mereka amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan orang hebat, untuk kita jadikan kebanggaan Allah dan Rasulnya, untuk kita jadikan pejuang-pejuang agama Allah. Didik baik-baik, bimbing dia baik-baik. Dimulai dari hal-hal kecil, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang santun dalam rumah. Tidak melakukan hal-hal yang membuat anak itu benci dan marah kepada kita. Bapak dan ibu, anak-anak ini kadang-kadang gak paham apa yang dia lakukan. Lalu tiba-tiba kita memukul dia, mencubit dia, menjewer dia tanpa dijelaskan apa kesalahan dia. Pendidikan seperti apa yang sebenarnya sedang bapak dan ibu lakukan untuk anak-anak ini? Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah dan Rasulnya memberitahukan bagaimana kita memperlakukan anak-anak ini. Bapak dan ibu ketahuilah, zalim di dalam kehidupan ada 3. Zalim kepada Allah, menduakan Allah. Zalim kepada orang lain, artinya kau menyakiti orang lain, dan setiap kezaliman ada pembalasan dari Allah. Dan zalim pada diri sendiri ketika kita buat dosa. Jadi setiap kita yang berbuat dosa, setiap kita berbuat maksiat, kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Kenapa? Dengan sengaja kita membuat kita ini masuk ke nerakanya Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan akan kembali pada dirimu sendiri. Kejahatan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu sendiri.
Masalahnya, banyak orang tua yang kadang-kadang zalim sama anaknya, gak adil sama anaknya, melakukan hukuman dengan tidak betul kepada anak-anaknya. Zalim kita. Orang yang zalim itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa asatum falha. Kebaikan yang kau lakukan kembali pada dirimu, kejahatan yang kau lakukan kembali kepada dirimu. Maka jadi anak-anak kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah ya Rabb. Tiada daya upaya kecuali pertolonganmu ya Allah. Kami minta ya Rabb anak-anak kami, Rabbi habli minas salihin. As-Saffat ayat 100, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Anak-anak yang baik ya Allah, anak-anak kebanggaanmu ya Rob. Doakan teman-teman sekalian dan panggil anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Anak saleh, anak saleha, anak hebat, anak baik. Izinkan saya menceritakan satu kisah teman-teman sekalian. Bagaimana perkataan orang tua bisa membentuk kepribadian seorang anak. Saya punya seorang teman, Masya Allah. Allah takdirkan saya bertemu dengan seorang pengusaha yang kaya raya, tapi tawadhu', rendah hatinya luar biasa. Beliau cerita, dulu kami ketika masih kecil miskin. Dan kemudian ayah kami, kata beliau, selalu mengatakan pada teman-temannya, lihat anak saya, dia calon orang besar. Lihat anak saya, dia calon orang besar. Perkenalkan ini anak saya, dia adalah orang besar insya Allah. Setiap hari yang didengarkan oleh saya, kata beliau, saya orang besar, saya orang besar, saya orang hebat, saya orang besar. Suatu ketika ayahnya meninggal dunia. Anak ini dan keluarganya, adik-adiknya semuanya masuk ke dalam panti asuhan. Di dalam panti asuhan kehidupan mereka sangat memprihatinkan, kadang-kadang juga sangat susah. Beliau juga sempat menjadi anak jalanan luntang-luntung di Jakarta. Dan kemudian apa yang beliau lakukan pada saat kehidupan sangat susah di masa kecil, masa remajanya, beliau katakan, saya ini orang besar, saya orang besar, saya orang besar. Ayah sejak saya kecil mengatakan saya akan jadi orang besar, saya pasti jadi orang besar. Jadi di kepalanya selalu ada kalimat ayahnya, kamu orang besar nak, kamu orang hebat nak, kamu orang sukses nak. Maka itu terus ada pada dirinya. Maka Masya Allah, siapa sangka panggilan-panggilan yang kita dengar mungkin sederhana, ternyata itu masuk ke dalam dirinya dan dia selalu yakin bahwa dia akan jadi orang besar. Dan sekarang Masya Allah, beliau adalah seorang pengusaha wanita, punya pabrik yang sangat besar dalam bidang kosmetik, dan beliau punya penghasilan yang puluhan miliar per bulannya teman-teman sekalian, per bulan dan sebagainya lah ya. Kekayaannya saya udah nggak tahu, tapi kaya raya sekali Masya Allah. Yang ingin saya beritahu kepada Bapak dan Ibu sekalian, termasuk nasihat buat saya, bagaimana kalau sebaliknya? Tiap hari anak kita katakan, anak bodoh, anak nakal, apa jadinya teman-teman sekalian? Dia akan berpikir, iya, saya memang bodoh, saya memang nakal, saya nakal. Dia akan menjadi seperti itu, sebagaimana Bapak dan Ibu mengucapkannya setiap hari kepada dia. Kita nggak mau seperti itu. Islam tidak mengajarkan kita seperti itu. Anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah ya Rabb. Dia lahir dalam keadaan bersih dan suci. Orang tuanya lah yang menjadikan dia yang lain-lain. Setiap hamba Allah yang lahir ke muka bumi ini fitrah, tunduk kepada Allah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia yang lain-lain teman-teman sekalian. Mendidik anak-anak kita ini ya Allah, mereka penerus-penerus kita. Gak bisa kita main-main. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk orang-orang beriman. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ini adalah firman Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jaga dirimu terlebih dahulu, wahai kepala keluarga, jaga dirimu. Wahai seorang istri, jaga dirimu dan jaga anak-anakmu. Artinya ayah, ibu, jadilah contoh teladan untuk anak-anak kita. Jadilah contoh terbaik untuk anak-anak kita. Betapa bangganya kita kalau anak kita mengatakan, aku nanti kalau besar mau kayak papa, aku kalau besar mau kayak mama, aku kalau besar mau kayak ibu, mau kayak ayah. Bangga kita. Anak-anak melihat kita sebagai sosok yang diidolakan, bangga kita kalau anak-anak begitu. Tapi sebaliknya, jangan sampai anak kita mengatakan, aku nggak mau kalau besar kayak ayah.
Ayah itu tukang marah-marah. Aku nggak mau kalau besar kayak ibu. Ibu itu pergi terus keluyuran, nggak pulang-pulang, misal. Kita mau jadi orang yang berhasil, yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ini juga pesan untuk para istri. Wahai para istri, para ibu, orang-orang soleh terdahulu selalu mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kami ini rela dengan kelaparan, tapi kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Artinya, wahai suamiku, pergilah kerja dengan cari pekerjaan dan harta yang halal, yang toib, karena engkau bawa itu ke rumah menjadi nafkah memasuki badan kami ini, menjadi darah daging. Kalau engkau berikan semuanya dari harta yang halal, maka kami selamat. Tapi kalau engkau pulang dengan harta yang haram, jadi darah, jadi daging, itu membahayakan kami. Ingat tadi, yang bahan bakarnya manusia dan batu di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahai para istri dan para ibu, dukung suami kita untuk selalu mendapatkan harta yang halal, yang toib, untuk diberikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita semua harus bersih dari harta-harta yang tidak baik itu. Insya Allah dengan begitu kita akan lebih mudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terwujudlah keluarga baiti jannati, rumahku syurgaku. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak semuanya, sebelum kita berbicara lagi yang lain-lain, ternyata di dalam Al-Quran telah diberikan panduan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Apa itu? Yang pertama, didik anak-anak kita dengan tauhid, akidah yang kokoh. Apa maksudnya? Dalam surah Luqman ayat ke-13, Luqmanul Hakim, surat Luqman itu ada dalam surah ke-31 dalam Al-Quran. Surah Luqman, seorang Luqman menasihati anaknya dalam surah ke-13 sampai 19. Nanti teman-teman baca sendiri. Di situ ada kalimat, ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah, jangan minta tolong dan bergantung kepada selain Allah. Jangan menyekutukan Allah, karena kalau engkau melakukan itu sebuah kezaliman yang sangat besar. Apa artinya? Apa maksudnya? Bagaimana mendidik anak-anak sejak kecil dengan tauhid, dengan akidah yang kokoh? Nah, engkau seorang muslim, engkau seorang yang beragama Islam, ada tauhid yang kita harus ajarkan pada anak-anak kita. Apa itu? Tauhid adalah kita mengajarkan pada anak-anak kita, pada diri kita, kita tahu bahwa semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kita minta tolong, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain. Bagaimana caranya mengajarkan anak-anak kita tauhid dari kecil? Selalu libatkan Allah di telinganya. Suatu ketika, saya punya 4 orang anak, Bapak dan Ibu sekalian. Anak pertama 7 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga 4 tahun, yang kecil 1 tahun. Bagaimana mengajarkan anak-anak ini dengan tauhid yang kokoh? Contoh, pada suatu ketika, anak saya yang pertama mengatakan, memanggil saya Umma, Maryam dapat nilai 100 dalam matematika. Bagaimana cara mengajarkan tauhid? Kepintaranmu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang kasih kepintaran kepadamu, alhamdulillah. Itu tauhid yang mengajarkan pada anak-anak, engkau pintar karena Allah. Suatu ketika, anak saya namanya Ibrahim, juga menendang-nendang bola, main bola. Wah, hebat, bisa nendang bola. Nih, anak-anak bisa nendang bola, jago main bolanya. Siapa yang kasih kekuatan kepada kaki adik-adik semua untuk bisa nendang bola? Siapa yang buat kakinya kuat bisa nendang bola? Siapa? Allah. Itu pelajaran tauhid yang membuat dia tahu dia kuat karena Allah yang kasih dia kekuatan. Dia pintar karena Allah kasih dia kepintaran. Dia suatu hari kaya karena Allah yang kasih dia kaya. Kalau Allah ambil sewaktu-waktu, bisa atau tidak? Gampang bagi Allah. Seperti Qorun. Tahu Qorun, ibu-ibu dan bapak sekalian? Qorun ketika miskin minta sama Nabi Musa doakan saya supaya saya bisa jadi kaya. Ketika sudah kaya, apa yang dilakukan Qorun? Dia mengatakan, kekayaanku, kehebatanku karena diriku sendiri, bukan karena Allah. Salah tidak?
Yang memberikan kesehatan Allah, memberikan kepintaran Allah, memberikan kekuatan Allah, memberikan kekayaan Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun yang sombong ini, Allah benamkan Qarun dan harta-hartanya. Karena semuanya yang ada pada diri kita pemberian Allah, itu tauhid. Kalau tidak ada tauhid, teman-teman sekalian, salah satunya nanti kalau dia sudah besar, dia katakan, oh saya pintar karena saya belajar, karena diri saya sendiri, bukan karena siapa-siapa. Dia lupa, ada Allah yang membuat dia seperti itu. Dan kalau Allah ambil, bisa dengan begitu mudah, betul? Maka ajarkan anak-anak kita sejak kecil. Nah, rendah hati sayang. Rendah hati di hadapan Allah artinya salah satunya adalah engkau tahu kepintaranmu nak, kekuatanmu nak, engkau sehat Allah yang kasih nak. Termasuk kalau anak-anak kita sakit bu, suatu ketika anak saya sakit jatuh, di lututnya berdarah. Uma sakit, saya katakan doa kepada Allah, minta sama Allah untuk menyembuhkan luka di kaki. Kadang-kadang kita lupa melibatkan Allah di telinga anak-anak kita teman-teman sekalian. Libatkan Allah supaya dia tahu ada apa-apa minta tolong kepada Allah, bukan kepada yang lain. Suatu ketika izinkan saya cerita. Beberapa tahun yang lalu saya main sinetron Pak Bu, jadi bidadari. Anak-anak, ada sinetron di TV, itu waktu itu Uma Oki itu jadi bidadari. Udah syuting tuh episode 1, episode 2, tapi saya rubah skenarionya. Karena di skenario itu anak-anak nangis, oh, tolong bidadari, tolong, aku susah, temanku jahat, tolong balas bidadari. Nanti bidadarinya datang, ring tuh. Terus nanti bidadarinya ngebuat orang yang jahat itu jadi terluka misalnya. Atau anaknya bilang, bidadari, aku mau baju baru bidadari. Lalu bidadarinya datang, kasih baju baru. Bagi saya itu tidak betul. Karena kita harus minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya rubah skenario itu. Saya katakan dengan izin Allah, Allah yang memberikan, minta kepada Allah, maka begitulah kira-kira. Akhirnya sudah ada 2-3 episode saya syuting. Kemudian itu belum tayang di TV. Saya dipanggil kepada dipanggil di satu production house-nya dan dikatakan tidak bisa dilanjutkan lagi karena pakai jilbab dan sebagainya. Saya katakan nggak apa-apa. Karena bagi saya, mungkin itu terlihat sangat biasa, tapi bagi saya itu perkara tauhid. Saya mau anak-anak dari itu mintanya kepada Allah. Begitu pula kalau anak-anak kita minta sama kita, teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita lupa, kita kasih begitu saja. Boleh nggak? Boleh dari sekarang kita bilang, nah, minta sama Allah. Itu pendidikan tauhid. Nanti kalau dia besar, dia tahu kemana dia akan berlari, kemana dia akan menuju kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan dia. Kemana? Kepada Allah. Begitu. Kadang-kadang kita pikir gimana ya cara ngajarin anak-anak nih. Libatkan Allah dalam kehidupan anak-anak kita setiap waktu. Wahai ibu, wahai ayah, sebut nama Allah banyak di telinga anak-anak kita. Bisa Bapak dan Ibu sekalian? Berikutnya, setelah kalimat-kalimat Allah yang bergema di rumah kita, teman-teman sekalian. Kemudian yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita, Bapak dan Ibu sekalian, adalah birrul walidain. Dalam surah Luqman ayat 14, birrul walidain itu apa? Bakti, sopan, santun pada orang tua. Dalam surah Luqman ayat 14 dikatakan, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fisaluhu fi amaini an yashkur li walidayhi. Kita diminta untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita, khususnya pada ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Ajarkan anak-anak kita sopan, santun pada orang tuanya. Permasalahannya, kalau orang tuanya sendiri tidak menghargai anak, kalau orang tuanya sendiri tidak baik pada anak, bagaimana anak kita bisa santun kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian? Kita mau anak kita bicara baik, bicara lembut, yang santun, tapi kita sendiri mencaci maki, berteriak-teriak dengan kata-kata kotor, bagaimana mungkin? Kita mau anak-anak kita santun, baik pada kita sendiri gak memperlakukan dia dengan baik. Ada seorang anak mengatakan pada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, beritahu kepada saya, apa sih tugas dari orang tua itu? Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tugas orang tua ada 3. Pertama, cari ibu yang baik. Cari ibu yang baik.
Walaupun di dalam Al-Quran pendidikan anak juga dari ayah kepada anak, tapi rata-rata ibu yang paling banyak waktunya di rumah bersama dengan anak-anak. Betul Bapak dan Ibu? Maka yang pertama harus dapat ibu yang baik. Ibu yang baik mampu menjaga rumah dan anak-anak dengan baik, insya Allah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, cari ibu yang baik. Kedua, berikan nama yang baik. Karena nama adalah doa dan harapan. Maka di dalam agama Islam ini kita diminta untuk memberikan nama yang baik untuk anak-anak kita. Ketiga, berikan pendidikan, agama, dan Al-Quran untuk anak-anak kita. Anak-anak kita boleh, mau jadi apa? Jadi polisi boleh, jadi pejabat boleh, jadi pengusaha, ini paling enak sih jadi pengusaha ya. Jadi pengusaha boleh, Masya Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu pengusaha. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, pengusaha semua, Masya Allah. Jadi pengusaha boleh, jadi pilot boleh, dokter boleh, semuanya boleh. Asalkan saleh, asalkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semua profesinya itu menjadikan dia membawa orang-orang menuju kepada Allah. Dengan profesi-profesinya itu membuat kebermanfaatan kepada banyak orang. Maka pastikan anak-anak kita boleh jadi apa saja boleh, tapi pendidikan agama Al-Quran dari awal. Apa kata Rasulullah? Wahai para orang tua, hati-hati. Anak-anak umur 7 tahun sudah harus sholat 5 waktu. Ada yang belum sholat ini? Anak-anak, itu sholat ya. Anak-anak sudah harus sholat 7 tahun. Yang kecil-kecil latihan-latihan sholat, nggak apa-apa, mau 5 tahun, 4 tahun sudah latihan sholat. Umur 10 tahun kalau nggak sholat ditegur, tepok. Sholat nak, sholat. Harus sholat, tegakkan sholat. Betul-betul. Kalau kita lalai dari kecil dengan sholat anak-anak kita, jangan disalahkan nanti kalau dia sudah besar, dia jadi nggak bisa sholat, atau malas sholat, atau bolong-bolong sholatnya. Pertanyaannya, ketika kecil kemana aja wahai orang tua? Anak-anak itu bersama dengan kita. Mereka seperti kawat yang bisa kita bentuk-bentuk. Kenapa kita nggak tegas urusan sholat? Sholat adalah pembeda yang beriman dengan tidak beriman. Sholat adalah tiang agama kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tegas dengan urusan sholat. Tidak hanya sholat, tegas urusan mengaji Al-Quran. Ngaji, di sini banyak musola, banyak masjid, guru-guru agama ada, ustaz-ustaz banyak. Ngaji, harus ngaji. Bagaimana mungkin engkau mengaku muslim lalu engkau tidak membuka Al-Quranmu, tidak mendengarkan Al-Quranmu? Sekarang zaman sudah canggih, banyak speaker-speaker Al-Quran, puter di rumah tuh speaker Al-Quran. Dalam setiap rumah, alangkah baiknya kalau ada waktu khusus bersama Al-Quran. Setiap keluarga harus punya waktu khusus bersama Al-Quran. Gak bisa jauh-jauh kita teman-teman sekalian dengan Al-Quran. Kata Allah, Al-Quran hudalin nas, hudalil muttaqin. Al-Quran petunjuk. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang beriman. Al-Quran asyifa, dia obat. Obat hati yang gelisah, obat hati yang sakit, obat fisik, obat sihir. Percaya ada sihir? Sihir itu ada nggak? Kadang-kadang sihir dikirim orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad kepada kita. Al-Quran obat dari sihir, obat dari penyakit-penyakit hati, obat dari penyakit-penyakit fisik. Penting anak-anak kita, keluarga kita, diri kita bersama dengan Al-Quran. Kelak di hari akhir, Al-Quran akan datang sebagai syafaat. Dia bilang, ya Allah, dulu di dunia dia itu siangnya baca aku, malamnya baca aku ya Rabb. Waktunya habis untukku ya Allah, izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya ya Allah. Maka ajak Bapak dan Ibu sekalian, back to Quran, kembalilah dengan Quran. Itu yang menyelamatkan keluargamu, percayalah. Ibunya baca Quran, nenek kakeknya baca Quran, ayahnya baca Quran, anak-anak harus setiap hari. Quran itu tidak seminggu sekali, seminggu 2 kali, tidak. Setiap hari luangkan waktu bertadarus bersama-sama, baca Quran bersama-sama, luangkan waktu. Kita mau keluarga kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, betul? Maka mulai dari agama yang kokoh. Agama yang kokoh. Nanti kalau dia tauhidnya sudah kokoh,
agamanya sudah kokoh, kita mengajari anak-anak kita, engkau diawasi nak oleh Allah. Allah maha lihat nak apa yang kau lakukan, apa yang kau bicarakan, engkau maha melihat nak. Hadirkan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau besar dia takut buat jahat, dia takut buat zalim, dia mau jadi orang baik, teman-teman sekalian. Kenapa? Ayah ibunya mengajarkan pada anak-anak, nah, semua yang kau lakukan dilihat Allah nak, didengar Allah nak. Begitu teman-teman sekalian. Saya punya seorang teman namanya Bunda Astri Ivo. Beliau pernah bercerita, anak saya kuliah di Swiss, kata beliau. Pada saat itu anak saya bercerita, mereka tinggal di asrama. Dan biasanya teman-teman lainnya saling membawa lawan jenis ke kamar. Lalu kemudian si anak saya mengatakan, saya tidak melakukan itu mama. Kenapa? Karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mama ada di Indonesia, tapi Allah selalu melihat perbuatan saya. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa teman-teman sekalian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman surat 16. Kita diminta untuk mengajarkan anak-anak kita, engkau dilihat oleh Allah nak, engkau didengar oleh Allah nak. Mama mungkin nggak tahu, ibu nggak tahu, tapi Allah lihat sayang. Itu kalimat-kalimat yang kita ucapkan pada anak-anak kita. Berikutnya apalagi? Setelah kita memberikan pada anak-anak kita tauhid yang kokoh, pendidikan agama, pendidikan Al-Quran, dia bakti santun pada orang tuanya, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Luqman 17, ya bunayya Aqimius sholat, tegakkan sholat, dirikan sholat anakku. Di kalimat berikutnya adalah engkau mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran anakku. Wasbir ala ma'as sabr, dan sabar. Sabar sayang, kehidupan gak selamanya manis. Engkau harus sabar, memiliki pribadi yang sabar. Ajarkan anak-anak kita untuk seperti itu. Dalam surah Luqman 18-19, ajarkan anak-anak kita akhlak. Perkara akhlak. Apa gunanya pinter tapi nggak berakhlak, betul? Apa gunanya sholat yang baik, ngaji yang baik tapi nggak berakhlak, betul? Sholat itu wajib. Mengaji adalah kau sebagai seorang muslim. Harusnya kalau kau mengaji dan sholat akhlaknya baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha." Jangan engkau berjalan dengan angkuh di muka bumi ini. Jangan memalingkan wajah dengan angkuh. Pernah ketemu orang-orang sombong Bapak dan Ibu sekalian? Mudah-mudahan kita didik anak-anak kita, nah, jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati. Kalau engkau rendah hati, engkau dicintai oleh banyak manusia, betul? Kalau engkau sombong, artinya engkau nggak butuh manusia lainnya. Memangnya nanti kalau meninggal dunia bisa jalan sendiri ke dalam kubur? Kita perlu bantuan orang lain, betul? Kalau engkau rendah hati sayang, engkau dicintai oleh banyak orang nak. Masya Allah, kita memerlukan mereka semua sayang, rendah hati. Rendah hati ada dua. Rendah hati kepada Allah, banyak sujud, banyak doa. Kalau ada orang-orang yang gak sujud, yang gak salat, yang gak doa, sombong. Kenapa? Dia merasa gak perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, betul? Dia rasa aku ini hebat karena diriku sendiri, aku ini luar biasa karena diriku sendiri. Jadi orang-orang yang suka ibadah, banyak sujud, banyak doa, menunjukkan dia rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu dan bapak sholat, bagian kepala kita yang paling mulia kita letakkan di paling bawah dan kita katakan Subhana Rabbiyal A'la. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan kita mengaku kita rendah ya Rob. Kami ini bukan apa-apa ya Allah. Kita gak punya kekuatan apa-apa ya Rob. Engkaulah yang maha besar. Jadi rendah hati itu ada dua. Rendah hati kepada Allah, kita ibadah, kita banyak doa. Rendah hati kepada sesama manusia adalah engkau bersikap baik kepada banyak orang. Jangan pernah sekali-kali engkau merendahkan manusia lainnya, karena bisa jadi dia yang lebih mulia di hadapan Allah dibanding dengan kita, betul? Mungkin sholat malamnya lebih banyak, kita nggak istiqamah tahajud. Mungkin baca Qur'annya lebih banyak, kita sibuk dengan perkara dunia, betul? Maka Bapak dan Ibu ajarkan diri kita dan anak-anak kita, nah, rendah hati sayang. Dengan begitu engkau akan dicintai, wahai anakku. Engkau akan dicintai penduduk langit dan penduduk bumi.
Bapak dan Ibu ingat kisahnya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar nama itu? Beliau orang yang sangat miskin, punya penyakit kulit. Suatu ketika Rasulullah mengatakan begini pada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Ali dan Umar, kalau engkau bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Mintalah agar kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doanya. Masya Allah, Sayyidina Ali orang hebat. Sayyidina Umar bin Khattab adalah sahabat yang luar biasa. Kenapa Rasul bilang minta doa kepada orang miskin yang ini nih? Namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni dia orang soleh. Dia bakti, santun pada ibunya, pada orang tuanya. Doanya mustajab. Beliau dikenali sebagai orang yang terkenal di penduduk langit. Orang yang dikenal oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi kita juga begitu. Ajarkan pada anak-anak kita, nak, lihat nak, beliau ada kurang juga ada kelebihan yang banyak yang kita nggak punya. Setiap orang punya kelebihan-kelebihan masing-masing yang kita nggak punya. Ajarkan anak-anak kita pribadi-pribadi yang rendah hati, santun pada banyak orang. Dia dicintai penduduk langit, dia dicintai oleh penduduk bumi. Bapak dan Ibu, kalau kita